Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3732, 3733, 3734. Dasar tak tahu diri, Penatuamu memandang Dev yang telah berubah menjadi patung es dan mendengus dingin. Yang lain juga memandang Dev dan menghela nafas. Aku tidak menyangka seseorang yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Sayang sekali aku sendiri tidak mengetahuinya, dan berakhir seperti ini. Penatuamu adalah master di puncak alam kesengsaraan. Beraninya dia, master alam kesengsaraan tingkat ketiga, melawan Penatuamu? Sungguh anak baru yang tak tahu diri, dia mungkin mengira dia tak tertandingi, tapi siapa yang menyangka masih ada gunung yang lebih tinggi dan langit yang lebih luas di luar sana. Banyak kultivator yang mengagumi keberanian Dev, tetapi mereka juga menertawakannya. Menggunakan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga untuk melawan master puncak alam kesengsaraan, ini sama saja dengan mencari kematian. Bahkan Lan Yingying memandang Dev yang berubah menjadi patung es, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Dev, apakah dia benar-benar tidak takut mati? Tepat ketika orang-orang ini menunjuk ke arah Dev, tidak ada yang menyadari bahwa nyala api berkedip di dada Dev. Inilah elemen api di tubuh Dev yang bekerja mati-matian. Bintang asal bersinar terang, memancarkan hampir seluruh kekuatan asal. Nyala api semakin membesar, dan es yang menutupi Dev mulai mencair perlahan. Api membakar es dan mengeluarkan semburan uap, yang langsung memenuhi langit dan bumi. Bayangan Cenping pun mulai muncul di bawah uap. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dev tidak mati di bawah segel es Penatuamu, dan bahkan bisa menggunakan api pamungkas untuk mencairkan es. Penatuamu juga tertegun, lalu sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu benar-benar mengetahui keterampilan berbasis api, tidak heran kamu begitu sombong. Jangan berpikir api kecil seperti itu bisa mencairkan esku, saya akan memperlihatkan kepadamu kekuatan sebenarnya." Tidak terburu-buru, dia menggerakkan tangannya, dan energi dingin berkumpul di sekelilingnya. Ketika Dev melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan apinya untuk perlahan mencairkan es di sekitar tubuhnya. Tapi sekarang Penatuamu akan mengambil tindakan lagi, dan tampaknya kali ini tindakannya lebih brutal. Dev ketakutan, dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan pukulan ini. Semua orang juga tahu bahwa meskipun Dev belum mati sekarang, dia pasti akan mati dengan pukulan ini. "Bocah, sepertinya kamu tidak bisa menahan serangan ini lagi. Tidak terduga bahwa seorang ahli tahap puncak alam kesengsaraan seperti saya akan membuatmu terjebak dalam situasi seperti ini. Kalau tahu kamu sebegitu tidak berguna, aku tidak akan tinggal di lautan pikiranmu," kata Raja Iblis Awan Merah dengan sedikit penyesalan. "Saat ini, tidak ada gunanya membicarakan penyesalan. Senior, aku minta maaf karena telah menyakitimu." Dev berkata dengan sangat bersalah, "Apakah kamu membutuhkan aku untuk menggunakan tubuh jiwa yang tersisa untuk memblokirnya untukmu? Dengan cara ini, kamu akan baik-baik saja, tetapi sulit untuk mengatakan apakah aku bisa tinggal di dunia ini." Raja Iblis Awan Merah berencana mengorbankan dirinya demi keselamatan Dev. Bagaimanapun, dia hanyalah secercah jiwa. Setelah meninggalkan rumah tinggalnya, kekuatannya akan sangat berkurang. Jika dia diserang, dia pasti akan musnah. "Senior, aku menghargai kebaikanmu, tapi kita tidak boleh menyerah sampai akhir. Mungkin akan ada perubahan menjadi lebih baik." Dev membujuk Raja Iblis Awan Merah, tapi dia sendiri siap mati. "Berhenti!" Saat Penatuamu hendak menamparkan Dev dengan telapak tangannya, sebuah teriakan keras terdengar. Penatuamu berhenti dan melihat sekeliling, seluruh tubuhnya menjadi linglung, dan dia melihat bahwa seluruh istana Guanghan menjadi sangat dingin. Dalam jarak 10 mil, kepingan salju berjatuhan, dan angin bersiul terdengar seperti hantu menangis dan serigala melolong. Semua kultivator merasa sangat dingin di sekujur tubuh mereka, dan mereka tanpa sadar mundur ke kejauhan. Terlihat seorang wanita seperti peri mengenakan pakaian putih terbang keluar dari aula di langit bersalju. Udara dingin di sekitarnya langsung mengelilingi wanita itu, dan bahkan udara dingin yang dikendalikan oleh Penatuamu langsung tertarik. "Salam kepada Tuan Istana." Melihat pemandangan ini, Lan Yingying adalah orang pertama yang berlutut di tanah, dan kemudian banyak murid istana Guanghan juga berlutut. Apakah ini penguasa istana-istana Guanghan?
Sungguh cantik sekali. Hari ini saya beruntung. Saya benar-benar bertemu dengan kepala istana Guanghan. Aura yang sangat menakutkan. Apakah kepala istana Guanghan ini sudah berada di alam Mahayana? Banyak kultivator memandangi wanita itu dengan kaget. Kepala istana Guanghan melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan angin serta salju tiba-tiba bergulung kembali, seperti gelombang besar yang menderu, dan kepingan salju yang melayang di antara langit dan bumi menghilang seketika. Penatuamu, jika Anda melakukan sesuatu di istana Guanghan sesuka hati, tahukah Anda bahwa ini melanggar aturan istana Guanghan kita? Jika masalah ini tersebar, siapa yang berani datang ke istana Guanghan kita? Kepala istana Guanghan memandang penatuamu dengan ekspresi dingin dan bertanya. Wajah penatuamu penuh dengan ketidaksenangan, tetapi dia tidak berlutut di hadapan kepala istana Guanghan. Terlihat bahwa penatuamu tidak memiliki rasa hormat khusus terhadap kepala istana Guanghan. Tuan istana, orang ini membunuh keponakanku di depanku. Bagaimana saya bisa membalas dendam bagi keponakan saya yang sudah mati? Penatuamu berkata dengan gigi terkatup. Tetuamu, dia membunuh keponakanmu, anggota keluargamu akan menuntutnya sendiri. Meskipun kamu juga dari keluargamu, kamu sekarang adalah tetua istana Guanghan, dan kamu harus mematuhi aturan istana Guanghan. Kata penguasa istana Guanghan dengan dingin. Mata penatuamu sedikit menyipit, kalau begitu aku harus membunuhnya hari ini? Penatuamu, yang berada di puncak alam kesengsaraan, sebenarnya memprovokasi kepala istana Guanghan, yang berada di alam Mahayana, di depan umum. Adegan ini langsung membuat banyak orang menggaruk-garuk kepala. Tetua itu melawan penguasa istana Guanghan. Apakah dia salah minum obat? Dave juga sangat terkejut, melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget. Selama aku di sini, kamu tidak bisa membunuhnya. Penguasa istana Guanghan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan jiwa es transparan langsung memblokir Dave. Melihat ini, penatuamu mengertakkan gigi dan berkata, Tuan istana, apakah Anda akan benar-benar memutuskan hubungan dengan keluargamu demi anak laki-laki yang tidak ada hubungannya Anda? Saya hanya menjunjung tinggi aturan istana Guanghan. Apakah Anda harus membunuh orang di istana Guanghan? Jangan lupakan identitas Anda sebagai tetua istana Guanghan, kata kepala istana Guanghan dengan dingin. Oke, kalau begitu aku akan menunggu dia meninggalkan istana Guanghan dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, aku juga akan memberitahu keluargamu dan menceritakan semuanya di sini. Kematian keponakan saya tidak akan sia-sia. Setelah penatuamu selesai berbicara, dia menatap tajam ke arah Dave dan pergi. Bahkan sekarang, penatuamu belum mengungkapkan identitas asli Dave karena dia tidak ingin orang lain sampai di sana terlebih dahulu. Dia ingin semua hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun dari aliansi penyegel iblis jatuh ke tangan keluargamu. Ying, tolong bawa seseorang untuk membereskan tempat ini, lalu biarkan para kultivator beristirahat. Sekarang mereka dapat memilih kultivator wanita favorit mereka, kata kepala istana Guanghan kepada Lan Yingying. Siap, laksanakan. Lan Yingying mengangguk, lalu pergi bersama banyak kultivator. Dave melihat ini, tapi tidak pergi. Lan Yingying sedikit mengernyit dan berkata, kenapa kamu belum pergi? Apa yang mau kamu lakukan di sini? Lan Yingying bertanya pada Dave dengan suara rendah. Saya di sini untuk mencari tuan istana Anda, bukan seorang kultivator wanita, jadi tentu saja saya tidak bisa pergi, kata Dave. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh, tuan istana kami. Yingying, biarkan dia tinggal dan bawa yang lain pergi, kata penguasa istana Guanghan. Ketika Lan Yingying mendengar ini, dia sedikit terkejut, karena penguasa istana Guanghan tidak menyukai laki-laki, dan aturan sekte dalam istana Guanghan adalah bahwa semua murid tidak diperbolehkan mencari pasangan hidup. Kepala istana Guanghan memberikan contoh dan tidak akan mendekati kultivator laki-laki sama sekali. Namun hari ini, tuan istana berinisiatif membiarkan Dave tinggal, yang mengejutkan Lan Yingying. Namun, Lan Yingying tidak berani bertanya lagi dan hanya bisa pergi bersama banyak kultivator. Kamu ikutlah denganku. Setelah kepala istana Guanghan selesai berbicara dengan Dave, dia berbalik dan berjalan ke aula utama. Dave mengikuti tanpa ragu-ragu. Meskipun kepala istana Guanghan telah memulihkan tubuh fisiknya, Dave masih ingat bahwa pada saat itu dia hanyalah secercah jiwa, dan dia hanyalah orang suci di istana Guanghan. Setelah memasuki aula utama, penguasa istana Guanghan menembakkan ledakan kekuatan spiritual dan mengalir langsung ke tubuh Dave. Dave tidak mengelak dan membiarkan kekuatan spiritual memasuki tubuhnya. Meskipun kamu bisa memecahkan segel es penatuamu, terlalu banyak energi dingin yang terkumpul di tubuh Anda, yang akan berdampak pada kultivasimu selanjutnya. Saya telah menghilangkan energi dingin dari tubuhmu, kata kepala istana Guanghan kepada Dave. Kamu kenal saya? Dave sedikit terkejut, bagaimanapun, dia telah mengubah penampilannya, dan itu sudah lama sekali, sehingga penguasa istana Guanghan mungkin mengenalinya.
Tentu saja, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Chen yang luar biasa. Meskipun kamu telah mengubah penampilanmu, auramu tidak dapat diubah. Jika aku tidak tahu bahwa itu kamu, bagaimana mungkin aku akan turun tangan untuk menghalanginya? Kepala Istana Guanghan tersenyum ringan dan berkata, Tuan Istana, saya sedikit terkejut. Bagaimana mungkin tetua itu berani menentang Anda? Dev tidak bisa mengerti, sungguh keterlaluan jika seorang tetua menentang penguasa istana. Oh, penguasa istana Guanghan menghela nafas, memberi isyarat kepada Dev untuk duduk, lalu berkata perlahan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa murid istana Guanghan bagian dalam tidak terlalu kuat? Iblis darah telah membentuk kembali tubuhku dan memintaku untuk membangun kembali istana Guanghan. Aku juga berhasil menarik beberapa murid istana Guanghan yang tinggal di berbagai tempat. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid baru. Jika istana Guanghan ingin berkembang, harus memiliki sumber daya. Tidak ada cara lain, jadi saya berpikir untuk meminta murid luar untuk mencari pasangan hidup mereka. Banyak kultivator laki-laki datang satu demi satu. Jika kita menemukan pasangan hidup yang cocok, maka kultivator laki-laki ini juga dapat digunakan oleh istana Guanghan kita. Adapun penatuamu, dia juga datang ke sini untuk mendapatkan keterampilan berbasis es di istana Guanghan kami. Saya juga kebetulan menggunakan identitasnya untuk menjalin kontak dengan keluargamu dan mendapatkan beberapa sumber daya dari keluargamu. Selanjutnya, para kultivator laki-laki dari keluargamu semuanya berlatih teknik berbasis api. Ketika saatnya tiba, mereka dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka bersama murid perempuan kami dari istana Guanghan. Jadi sebenarnya kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Tidak ada perbedaan nyata antara atasan dan bawahan, jadi penatuamu tidak takut padaku. Kepala istana Guanghan menjelaskan tanpa daya. Setelah mendengar ini, Dev juga merasakan kepahitan dan ketidakberdayaan dari kepala istana Guanghan. Baru saja membentuk kembali tubuhnya, dia harus membangun kembali istana Guanghan dan mencoba yang terbaik mengumpulkan sumber daya untuk pengembangan istana Guanghan. Artinya istana Guanghan berada pada situasi yang sulit, sama dengan masa perintisan. Jadi karena aku, kepala istana akan berkonflik dengan keluargamu, Dev sedikit malu, jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan membunuh Mukui dan membawa begitu banyak masalah ke istana Guanghan. Demi Tuan Chen, bahkan jika saya harus memusuhi keluargamu, itu masih layak. Jika tidak karena Tuan Chen, saya mungkin akan lenyap sebagai jiwa, dan tidak akan ada lagi Guanghan Palace di dunia ini. Tuan istana Guanghan tidak menyesal. Kali ini, Dev merasa lebih malu. Awalnya, dia berencana untuk mengambil batu iblis surgawi dan pergi. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Tuan istana, apa yang terjadi dengan perjalanan ke daerah kutub di istana Guanghan ini? Jika saya dapat membantu, saya akan sangat senang. Dev bertanya kepada kepala istana Guanghan. Karena dia telah menyebabkan begitu banyak masalah di istana Guanghan, Dev selalu harus melakukan sesuatu untuk orang lain sebelum pergi. Jika dia mengambil batu iblis surgawi lalu pergi begitu saja, itu terlalu tidak manusiawi. Melihat Dev bertanya tentang perjalanan ke kutub, kepala istana Guanghan ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, sebaiknya Anda tidak pergi ke kutub. Apakah Anda datang ke istana Guanghan untuk mendapatkan batu iblis surgawi? Saya akan segera mengambil batu iblis surgawi, lalu kamu bisa pergi.